Karena Jadi kalau stres, akhirnya kita stres, capek, kurang tidur, pasti produksi ASI juga jadi berkurang kan. Akhirnya bayi nangis-nangis, terus kita tambah stres, ini kenapa dia nangis-nangis? ASI saya cukup nggak gitu, jadi itu kayak lingkaran nggak selesai-selesai sebenarnya ya Mbak ya. tadi sudah kita bahas nih di awal apa-apa saja yang perlu dilakukan, dipersiapkan pasca persalinan ya. Ini dari pihak moms tapinya. Nah, dari dads-nya gimana nih? Dokter ada peran nggak sih di sana? Tentu sangat besar dong Mbak perannya. Apa aja tuh dok? Oke, jadi memang orang lahirin, terutama mungkin anak pertama kali ya Mbak, kalau anak kedua, anak ketiga tuh udah lebih berpengalaman ya, jadi lebih percaya diri. Fasih ya. Betul, udah lebih percaya diri. Tetapi kalau untuk anak pertama itu support system itu penting sekali, terutama support system adalah dari suami yang pasti. Karena memang terjadi perubahan secara hormonal, terjadi perubahan lonjakan hormonal yang memang seringkali kadang-kadang ibu-ibu abis ngelahirin tuh dia suka sering merasa sedih, murung, ya, udah gitu nafsu makan berkurang, kadang-kadang sampai ngelihat bayinya pun dia ikutan sedih, bayinya nangis dia ikut nangis gitu. Itu yang memang kita katakan adalah postpartum blues ya Mbak, dan it happens karena memang perubahan hormonal. Nah, jadi memang di sini adalah pentingnya peran suami untuk bisa masuk, karena gimana pun ibu habis ngelahirin itu satu pasti udah kurang tidur tuh. Ya, rasanya kita kalau kurang tidur tuh udah hampir gila ya Mbak ya. Udah kurang emosi tidur, terus ya. Iya benar. Udah kita kurang tidur, nyusuin terus, kadang-kadang payudara lecet gitu, makan aja kadang-kadang kelewat gitu. Jadi mandi nggak bisa. Betul, nggak akan bisa kita ngerjain semua sendiri. Jadi disinilah peran daripada suami. Jadi suami yang pasti dia kan nggak punya payudara, pasti nggak akan bisa nyusuin gitu. Tapi dia bisa membantu, misalnya kalau habis istrinya menyusui, dia bisa membantu menyendawakan. Itu kan ngepok-pok aja bisa hampir 20 menit sendiri ya Mbak ya. Iya betul. Bisa bantu untuk dia mengganti pampers gitu. Atau kadang-kadang kalau memang ada beberapa pasangan yang memang dia mau malam itu si istrinya ini tidur lebih cukup gitu. Karena kan bayi pasti bangun ya 2 jam, 3 jam sekali dia minta susu gitu. Kadang-kadang ada yang mau pompa gitu, dia pompa, dia kasih, dia simpan, jadi nanti si suaminya ini bisa ngasih malam-malam kalau bangun, bisa pakai cup feeder atau bisa disendokin gitu. Dan yang paling penting juga pekerjaan rumah ya, harus dibantu diambil alih tuh, kayak ya pekerjaan kecil-kecil ya Mbak, membersihkan rumah, mencuci, itu kan cucian popok pasti banyak, cucian anak bayi ya. Jadi disitulah peran daripada suami. Dan memang kadang-kadang kita juga kalau habis ngelahirin karena perubahan hormon itu ingin sekali ada orang yang nemenin kita gitu. Kalau sendiri tuh kadang-kadang kita bingung ya, bayi nangis kita juga kadang-kadang pengen nangis. Kenapa nih dia nangis gitu ya Mbak, nggak ngerti kita. Betul. Jadi menarik nih, tadi dokter sempat menyebut mengenai postpartum blues atau kita mengenalnya baby blues begitu ya. It does exist ya. Memang tidak semua mengalami, tapi itu memang terjadi ya. Betul. Terjadi, Mbak. Levelnya berbeda-beda. Saya dengar ada yang sampai pernah pengen memukul anaknya karena seperti ada dorongan begitu. Gimana dok? Itu gimana dok? Sebenarnya tidak ada terapi khusus yang memang dianjurkan adalah psikoterapi ya, ditemani oleh memang bisa suami, bisa ibu, pokoknya ada orang terdekat. Jadi dia tidak merasa sendiri sebenarnya. Ya, itu akan membaik seiring dengan perjalanan waktu sih. Hormonalnya akan kembali, perlahan dia akan membaik. Gitu. Baik, jadi memang postpartum blues itu right away dirasakan setelah melahirkan ya? Betul. Nanti pelan-pelan akan kurang. Oke, baik. Saya sempat mengalami juga ketika rasanya kok ASINya kurang banyak ya, akhirnya stres sendiri karena ingin menyusui dengan bayi dan benar, tidurnya ingin dipisahin di box, tapi akhirnya stres sendiri. Tapi begitu saya mencoba untuk yaudahlah tidur bersama, terus saya nggak capek kalau malam harus bangun, di situ baru merasa lancar dan mulai relax gitu. Karena kalau stres, akhirnya kita stres, capek, kurang tidur, pasti produksi ASI juga jadi berkurang kan.
akhirnya bayi nangis-nangis. Terus kita tambah stres, ini kenapa dia nangis-nangis? ASI saya cukup nggak gitu, jadi itu kayak lingkaran nggak selesai-selesai sebenarnya ya Mbak ya. Belum lagi kalau cerita dari ibu-ibu itu yang baru melahirkan ke kamar mandi itu selalu seperti mendengar suara anak Bayi yang menangis, nangis. padahal enggak ya. Itu ternyata hampir semua ibu Halu mengalami. ya, halu. Betul. Ini menarik nih. Nah, sekarang kita Dokter Tria, kita ingin membahas dari masing-masing metode persalinan, baik itu normal maupun juga sesar. Metode-metode, langkah-langkah, hal-hal apa yang dianjurkan untuk dilakukan pasca persalinan. Kita mulai dari normal dulu nih, Dok. Normal yang pasti adalah perawatan luka jahitan biasanya, itu pasti ya. Biasanya nanti akan diajarkan gimana cara dia cebok, berapa kali dia harus ganti pembalut gitu. Lalu juga biasanya diajarkan untuk melihat darah nifas yang keluar ya Mbak ya. Oke. Gitu. Darah nifas kan terjadi sampai sekitar 40 hari ya. Jadi ya awal-awal biasanya dia akan merah, lama-kelamaan dia akan jadi kekuningan. Dan biasanya kita juga akan ajarkan tanda bahaya ya, seperti takutnya terjadi infeksi, kita bilang infeksi pasca persalinan, yang memang biasanya akan demam atau keluar darahnya itu akan berbau gitu. Dan biasanya juga kita akan mengajarkan perawatan payudara, Mbak, karena itu bisa menjadi sumber infeksi juga kan, seperti mastitis, abses, itu bisa menjadi sumber infeksi juga. Oh begitu. Seperti apa yang perlu dilakukan nih? Tergantung. Kalau misalnya dia mastitis, biasanya sih kan dia akan demam, bengkak kan biasanya tuh Mbak gitu. Biasanya sih kita anjurkan untuk pijet sama mengeluarkan ASI-nya ya secara teratur dan disusuin terus gitu. Tetapi kalau abses ada nanah, itu harus dibuang nanahnya, mau nggak mau, karena nggak akan sembuh kalau nanahnya nggak dikeluarkan. Nanah di payudaranya, Dok? Iya. Wow. Betul. Oh begitu. Nah ini sebelum kita ke yang sesar ya, bener nggak sih ini kita sering dengar ada perawatan bengkung lah begitu ya setelah melahirkan, dipijat, kemudian apalagi ya namanya istilah-istilah tradisional begitu ya, itu sebenarnya berbahaya nggak atau memang disarankan atau bagaimana? Bengkung kan seperti kita pakai korset ya Mbak, atau gurita gitu. Sebenarnya kita menganjurkan untuk memakai korset atau gurita setelah melahirkan, karena memang gimana pun terjadi perubahan ya di badan kita, yang pasti satu sendi di atas kemaluan itu akan bergeser biasanya, jadi lebih lebar. Dan biasanya pasien akan kerasa sakit-sakit ya, gitu, sakit-sakit di daerah pinggulnya. Dan kadang-kadang juga perut kan masih agak gelambir gitu kan. Itu sih sebenarnya dia akan menyusut sendiri seiring dengan perjalanan waktu, tapi memang biasanya kita akan anjurkan untuk pakai korset atau pakai gurita, terutama untuk pasien-pasien yang bekas sesar. Biasanya kita anjurkan pakai korset itu untuk mengurangi nyerinya. Ketika dia mulai bergerak, dia harus pakai korset supaya nggak terlalu sakit, karena biasanya kan kalau abis kita ngelahirin perut tuh gendut ya Mbak, kita jalan bleber. Nah itu sebenarnya bikin tambah sakit, jadi itu ditahan dengan korset sebenarnya. Oke, jadi nggak apa-apa ya? Iya, bengkung biasanya baru dianjurkan biasanya kalau kita habis sesar tuh 2 minggu lah sesudah itu. Luka sudah kering, sudah oke, barulah bengkung. Karena bengkung kan lebih ketat ya Mbak ya. Oke. Lalu pijat, Dok, sebenarnya disarankan nggak sih setelah melahirkan? Pijet tuh, jadi kan memang sering kali related, katanya kalau orang lahirin normal turun ya Mbak peranakan, jadi pijet dikembalikan ke tempat semula. Kayak dinaikin gitu ya? Iya. Sebenarnya itu mungkin suatu konsep yang agak kurang tepat ya, dia dikembalikan gitu, karena mitos ya. Ya sebenarnya kan ada yang kita bilang memang turun peranakan, itu biasanya terjadi memang pada orang tua atau ngelahirin sudah banyak sekali, itu terjadi. Tapi kalau misalnya baru bersalin sih ke anak pertama gitu, itu hampir nggak ada kali ya Mbak ya gitu. Mungkin pijet ya membuat menjadi lebih rileks aja. Biasanya yang suka dikenal pijat oksitosin, pernah dengar kali ya Mbak? Belum Dok. Punggung. Oh iya, yang biar happy ya. Biar happy, betul, oksitosinnya keluar, asinya jadi lancar. Nah ini yang perlu dipelajari suami sepertinya ya Dok ya? Betul, emang biasanya diajarin kok ke suami-suami. Oke. Jadi yang disarankan adalah pijat oksitosin. Kalau pijat tradisional yang terlalu keras, ada mengembalikan tekanan, itu kurang ya? Kurang ya. Baik. Nah Dok, kita akan jeda dulu nih. Nanti setelah ini baru kita akan bahas bagaimana sih yang dianjurkan oleh dokter untuk perawatan pasca melahirkan, tapi untuk yang persalinan sesar ya Dok ya.
jangan pantang ya, karena kadang-kadang orang zaman dulu sering kali kalau habis operasi nggak boleh makan yang ikan, amis-amis. Justru kita butuh protein ya. Jadi yang paling simpel protein yang bisa kita dapatkan adalah telur, Mbak.